Kita lanjutkan perbincangan. Pak Tovan, jadi permintaan anggaran pertahanan Amerika Serikat itu meningkat tajam hingga 1,5 triliun dolar di tahun 2027. Peningkatan terbesar ini artinya pasca Perang Dunia Kedua, apakah Kongres itu akan menyetujuinya mengingat sudah banyak anggota Kongres yang mengecam agresi Trump ini? Ya, saya pikir ini bunuh diri politik buat pemerintahan Donald Trump ya, karena mereka ketika masyarakat Amerika sudah banyak yang menyuarakan aspirasi mereka agar Donald Trump tidak memperpanjang perang di wilayah Timur Tengah dengan Iran, karena memang tidak ada kepentingan secara langsung bagi negara Amerika terhadap perang di Iran, kecuali bahwa mereka sedang memperjuangkan kepentingan Israel. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump saat ini jelas itu merupakan bunuh diri politik. Tetapi sampai hari ke-54 ya perang yang terjadi di Timur Tengah, meskipun berbagai tekanan itu terus muncul di kalangan masyarakat Amerika, tetapi dalam setiap proses politik di Kongres itu rasanya kubu dari Partai Republik itu masih bisa untuk mempertahankan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Jadi memang luar biasa. Jadi meskipun masyarakat Amerika sudah sedemikian hebat menolak perang saat ini, tetapi nyatanya tidak ada satupun yang pada akhirnya secara legal gitu yang kemudian mencegah Donald Trump untuk tidak memperpanjang perang. Tapi kita tahu bahwa memang Amerika sendiri sedang menghadapi banyak tantangan di dalam negeri mereka, dan tentu saja kan sebetulnya dampak yang paling dirasakan dari perang ini jika berkepanjangan adalah dampak ekonomi, bukan saja di negara-negara Timur Tengah tetapi juga di Amerika, bahkan di kita di Indonesia itu dampaknya bukan saja akan terasa tetapi sudah terasa sejak bulan April ini. Salah satunya kenaikan harga BBM itu sudah dirasakan di banyak negara, bahkan di negara tetangga kita seperti Filipina itu banyak sekali SPBU yang sudah tidak beroperasi karena tidak memiliki cadangan BBM yang akan dijual. Kita masih jauh lebih baik dibandingkan Filipina. Tetapi jika perang ini terus berlanjut, maka Amerika akan semakin mengalami kesulitan ekonomi di negara mereka sendiri, dan itu seharusnya menjadi momentum untuk kemudian masyarakat Amerika bergerak bersama-sama memakzulkan Donald Trump. Jadi persoalan yang terjadi saat ini sebetulnya kan dua negara agresor ini, dua imperialis ini, Amerika Serikat dan Israel, ini sedang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan yang menurut saya fasis begitu ya. Yang menurut saya sangat imperialis, fasis, dan dia itu ultranasionalis. Mereka berdua ini ultranasionalis dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai ke tujuan-tujuan mereka. Nah, inilah yang kita lihat di Israel dan juga di Amerika Serikat. Selain di Amerika, kita juga tahu dinamika politik di dalam negeri Israel sendiri. Banyak sekali masyarakat Israel yang menuntut agar Benyamin Netanyahu itu diturunkan dari jabatannya. Tetapi sampai hari ini, kedua pemimpin kepala pemerintahan dan kepala negara Amerika dan juga di Israel ini masih terus dengan keinginannya untuk menghancurkan pemerintahan yang sah Republik Islam Iran, dan tujuan itu sampai hari ke-54 tidak berhasil. Jadi saya pikir kalau Amerika menyetujui, kalau Kongres Amerika sampai menyetujui proposal terkait dengan penambahan anggaran perang, maka ini adalah bunuh diri politik bagi Donald Trump dan juga bunuh diri ekonomi bagi pemerintah Amerika, karena sebetulnya Amerika sendiri sedang menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi di dalam negeri mereka. Seperti itu jawaban saya. Baik, saya ke Pak Faisal kemudian. Pak Faisal, pernyataan Iran yang menilai bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam negosiasi dan sikap Washington yang kontradiktif, apakah ini sebetulnya mencerminkan di publik gitu ya bahwa deadlock diplomasi atau masih ada ruang kompromi sebetulnya? Ya, kalau kita lihat sebelum saya menjawab ke sana, memang dunia sebenarnya sudah harus sadar ketika tahun lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Oktober, Trump mengubah nama institusi dari Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Itu sebenarnya itu secara prinsip ada perubahan perspektif. Jadi yang tadinya sifatnya, ya walaupun Amerika tetap agresif intervensi, tapi dengan mengubah dari Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang, itu kan berarti sangat agresif. Dan itu dibuktikan di era kedua kepemimpinan Trump ini. Mereka menculik Presiden Maduro, terus mengancam mengambil Greenland, terus sekarang menyerang Iran bersama Israel, yaitu menunjukkan ya bahwa Amerika di bawah Trump itu adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan global. Dan kalau melihat sikap ataupun yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Trump, bahwa memang Amerika, artinya Iran sudah tidak lagi percaya kepada Amerika, itu sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi sebelum berangkat ke Islamabad 2 pekan lalu. Artinya
kalaupun Iran membuka pintu negosiasi, itu sebenarnya mereka dari awal ya sudah tidak ada rasa percaya. Mereka cuma pengen melihat saja sejauh mana keseriusan Amerika. Ternyata ya di perundingan Islamabad tidak ada keseriusan. Ketika terjadi perundingan, Amerika melakukan operasi di Isfahan itu untuk mencuri uranium yang dicurigai untuk mencuri 450 atau 460 kg uranium yang sudah diperkaya 60%. Ketika menjelang berakhirnya gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, walaupun Iran tidak mengiyakan atau membantah, tapi menghormati karena Amerika tidak menyerang, tiba-tiba Trump menerapkan blokade laut sebagai bentuk protes atau untuk menekan Iran agar mencabut seleksi, kontrol sangat selektif terhadap Selat Hormuz. Jadi memang buat Iran sekarang itu adalah sangat naif kalau mereka masih percaya kepada Trump ataupun Amerika. Saya ke Pak Tovan. Pak Tovan, jika perundingan ini akan kembali digelar begitu ya, perundingan kedua, faktor apa yang sebetulnya paling menentukan keberhasilan atau kegagalannya? Mengingat Amerika Serikat itu kan masih ngotot saja terkait dengan program nuklir dan juga rudal Iran serta Selat Hormuz. Ada satu negara yang sebetulnya terlibat secara tidak langsung dalam proses perundingan itu, walaupun dia tidak muncul dan dia melalui jalur Iran ya, yaitu RRJ, karena RRJ memang memiliki kepentingan yang luar biasa besar agar perundingan damai ini bisa tercapai. Jadi kalau faktor-faktor yang kemudian bisa mempengaruhi berhasil atau gagalnya tentu kepada sikap Amerika. Kalau kita melihat Iran itu sebetulnya negara yang benar-benar tidak ingin perang. Iran itu negara yang diblokade, negara yang dikucilkan, negara yang diisolasi, tapi mereka tetap bisa membangun negaranya, membangun peradabannya, membangun ekonominya. Tentu semua orang akan sangat terkejut ketika perang yang terjadi saat ini, bagaimana Iran bisa melakukan perlawanan yang luar biasa hebat hingga hari ke-54. Dan untuk kali pertama sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, ya baru kali ini Israel itu kemudian menerima hujan rudal yang luar biasa sampai 1 bulan lebih, itu baru kali ini. Sejak berdirinya Israel 1948 ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Iran yang kemudian sudah diisolasi, sudah diblokade dan lain sebagainya, ini masih bisa membangun sistem persenjataan, membangun militer yang luar biasa hebat dan bisa mengimbangi dua kekuatan militer terbesar dan paling kuat di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Nah, faktor-faktor apa? Saya pikir Iran dari awal perundingan Islamabad Talks yang pertama sudah menyampaikan banyak poin-poin yang mestinya bisa disepakati oleh Amerika. Nah, kalau misalkan nanti pengayaan uranium, moratorium pengayaan uranium itu bisa disepakati 5 tahun, saya pikir Iran tidak punya alasan untuk kemudian tidak menandatangani perjanjian damai. Kemudian yang kedua tentu ada satu faktor lagi yang juga lagi diperjuangkan oleh Iran adalah tentang dibukanya pembekuan aset-aset Iran di luar negeri. Jadi banyak sekali aset Iran di luar negeri yang tidak bisa diambil atau dicairkan karena dibekukan. Nah, ini kemudian yang menjadi poin yang juga sudah diperjuangkan Iran dalam perjanjian damai dengan Amerika Serikat di Islamabad, dan juga tentu saja Iran menuntut agar negara-negara yang terlibat dalam perang kali ini yang menyerang dia secara langsung, yaitu Israel, Amerika, dan juga negara-negara Timur Tengah yang menjadi pangkalan militer Amerika seperti Arab Saudi, kemudian Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab dan juga Qatar, itu juga membayar ganti rugi atas kerusakan yang diderita oleh Iran akibat serangan Israel dan Amerika sejak 54 hari yang lalu. Nah, inilah poin-poin yang sangat krusial yang kemudian mestinya bisa disepakati dalam Islamabad Talks kedua. Tetapi negara yang tidak terlibat secara langsung dalam hal ini, saya tidak tahu peran Rusia seberapa jauh dalam perundingan ini, tetapi RRC sangat jelas sekali dia sangat berharap dan komunikasi cukup intensif dengan pemerintah Iran agar mereka bisa mencapai kesepakatan damai. Karena memang jika perang ini berlanjut, maka situasi ekonomi dunia akan semakin sulit, dan tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di negara yang jauh seperti kita di Indonesia. Dampaknya sudah bisa kita rasakan hari ini, bagaimana harga BBM sudah sangat tinggi, padahal itu harga BBM sekarang sebagian masih dijual di harga di bawah harga pasar. Nah, nanti kalau misalkan bulan Mei ini BBM sudah dijual dengan harga pasar yang non subsidi, maka luar biasa penderitaan masyarakat, luar biasa dampak ekonomi globalnya semakin parah.
Baik, saya Betul, ke Pak betul Faisal. sekali. Pak Faisal, jubir Kemenlu Iran menyatakan bahwa Iran itu belum memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana sebetulnya peran mediator ini seperti Pakistan dalam konflik ini? Apakah cukup kuat untuk menjembatani kepentingan dua negara besar ini? Saya kira Pakistan tidak kelihatan netral ya dalam sebagai mediator. Pertama, sampai sekarang pemerintah Pakistan tidak pernah secara terbuka mengutuk agresi dilakukan Amerika maupun Israel terhadap Iran. Itu membuat posisi Pakistan tidak netral. Yang kedua adalah ya Iran juga Pakistan tidak pernah mendesak atau mengecam blokade laut yang dilakukan Amerika terhadap kapal-kapal yang menuju pelabuhan atau keluar dari pelabuhan Iran di Selat Hormuz itu sendiri. Jadi memang walaupun Pakistan punya posisi tawar yang kuat, dia punya kekuatan nuklir, dia punya hubungan dekat dengan Iran maupun dengan Amerika. Dalam konteks Amerika, ya ketika perang terorisme sejak 2001, ketika memburu jaringan Al-Qaeda, Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda itu kan dia bersembunyi di antara pegunungan, di antara perbatasan Afghanistan dengan Pakistan. Disitulah bentuk kerjasama eratnya. Sedangkan dengan Iran, ini ada kesamaan karena 15-20%, 10-15 saya lupa, sekitar 15% penduduk Pakistan itu adalah beraliran Islam Syiah, itu terutama di Karachi dengan Lahore. Tapi pada panggung politik ya memang kelihatan Pakistan ini yaitu tadi tidak pernah berani mengecam agresi Amerika dan Israel terhadap Iran dan juga tidak mengecam blokade laut yang ini. Nah, inilah yang membuat ya Iran sih memang selalu menghargai niat baik Pakistan sebagai mediator, itu yang disampaikan oleh Arakci. Nah, tapi ya itu tadi ketidaknetralan sikap Pakistan ini kelihatan karena kan Pakistan ini kan harus membayar utang dari cadangan devisa yang diberikan oleh Uni Emirat Arab itu sekitar 3,5 miliar dolar dan Arab Saudi masuk ke sana untuk menalangi itu, untuk masuk ke cadangan devisa untuk membantu Pakistan membayar utang cadangan devisa ke Uni Emirat Arab. Dan kita tahu Arab Saudi sudah diberitakan di Times of Israel atau New York Times termasuk dari 4 negara bersama Bahrain, UEA, dan Kuwait itu yang meminta Trump melanjutkan perang terhadap Iran. Karena bagi mereka ini buat para pemimpin Arab Saudi, UEA, Bahrain ataupun Kuwait, Iran adalah ancaman nyata. Ya walaupun yang diserang oleh Iran adalah pangkalan militer atau aset-aset milik Amerika, tapi bagi para pemimpin Arab ya ternyata Iran apa yang dilakukan Iran walaupun menyerang itu sedikit banyak mengganggu, bukan hanya sedikit banyak, memang mengganggu perekonomian mereka ya, menutup Selat Hormuz, mereka tidak bisa mengekspor minyak. Untuk UEA sebagai negara yang selama ini dikenal aman dan para investor high tech teknologi tinggi itu datang ke sana, terus juga turisme di sana terutama di Dubai itu juga sekarang sudah mengalami kerugian akibat perang antara Iran melawan Amerika dengan Israel. Baik, terima kasih atas analisanya Pak Faisal Assegaf dan juga Pak Taufan Mahdi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.